Halo Sobat Cita Ceria, selamat datang di Cendekia Teknika Podcast. Pada podcast episode 2 ini, Sobat Cita Ceria akan ditemani oleh saya, Aina. Dan saya, CP, kita dari Departemen Jaringan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait leadership di masa pandemi nih, Mas CP. Wah, kayaknya menarik banget sih kalau kita leadership di masa pandemi ini. Nah, seperti teman-teman udah lihat sebelumnya, pembicara kali ini adalah Mas Farelio Gasperado selaku Presiden Cendekia Teknika 2021. Halo Mas Farel. Halo TP. Oke, apa kabar nih Mas Farel? Kira-kira lagi sibuk apa nih belakangan ini? Alhamdulillah kabar baik nih Sep. Nah kalau kesibukan mungkin ya sebenarnya nggak sibuk ya, kecuali kaitannya sama akademik gitu. Jadi cuman kuliah, tugas, dan mungkin ini sih yang perlu di note ya laporan kerja praktik gitu sih ya, yang agak hektik. Waduh, tahun ketiga banget ya Mas. Sebelumnya, kita dari Departemen Jaringan mau ngucapin terima kasih kepada Mas Farel karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Mas Farel untuk mengisi podcast kali ini. Makasih Mas Farel. Nah, lanjut aja ya Mas, kita langsung. Mas Farel kan di sini ini nih sebagai Presiden CT tuh. Kira-kira ada nggak alasan kenapa sih Mas Farel mau jadi Presiden CT 2021 ini? Alasan karena jadi presiden. Literally aku ingin CT yang lebih baik, lebih better lah buat kedepannya. Nah spesifiknya itu aku ingin CT yang lebih teratur dan dapat memberikan banyak manfaat ke mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik dan anggota CT itu sendiri. Nah selain itu aku ingin CT ini lebih dapat beradaptasi dengan kondisi ya, karena seperti yang kita ketahui kan ada COVID gitu ya tahun lalu, dan mungkin hampir semua organisasi mengalami problem yang sama, yaitu ketidaksiapan program kerja itu sendiri. Nah, aku ingin CT ini lebih mudah beradaptasi gitu terkait kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kurang lebih begitu sih, Jep. Menarik ya, Mas. Oh iya, ngomong-ngomong nih Mas, dulu sebelum jadi presiden, Mas Farel itu jadi apa sih di CT? Dan apa aja sih perbedaan sebelum dan sesudah Mas Farel menjadi Presiden CT 2021 ini Mas? Oke, jadi petualanganku ya petualangan ya. Aku jadi itu sebenarnya itu sama seperti kalian gitu. Aku pernah maba, terus di masa maba ini aku daftar organisasi yang namanya Cendekia Teknika. Di tahun 1 kepengurusan ini ya seperti biasa kita akan melakukan UG1, kita akan mengikuti UG1 itu sebagai cendekia muda gitu. Setelah itu di tahun berikutnya yang kalau nggak salah itu 1990 itu ada UG2 dan UG3 gitu ya. UG2, UG3 ini UG2 sendiri ini merupakan prasyarat supaya kita itu istilahnya layak untuk menjadi kadep dan wakadep atau PH di kepengurusan berikutnya gitu. Kalau UG3 ini sendiri itu syarat sebagai kita terqualified menjadi presiden atau sekjen. Nah jadi di CT ya kita akan mengikuti 3 kali gitu ya. UG itu upgrading gitu. Terus tahun ini di 2021 ini kebetulan diamanahin jadi presiden itu. Nah, kalau perbedaan mungkin ini ya, kalau perbedaan yang kerasa dulu tahun sebelumnya itu aku pernah menjadi kadep akademik gitu ya PH gitulah istilahnya PH. Terus mungkin yang kerasa itu ya perbedaannya di tanggung jawabnya dipikul gitu ya terasa lebih berat presiden gitulah istilahnya. Terus mungkin dari sisi soft skill kalau presiden itu kayak lebih terasah gitu ya, lebih menantang gitu soft skill penerapan dari soft skillnya gitu. Dimana presiden ini biasanya itu menjadi garda terdepan dari organisasi gitu, dari Cendekia Teknika dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal, spesifiknya alumni dan dekanat gitu sih. Kalau ternyata semakin sulit ya Mas jadi presiden setelah jadi presiden. Nah, dulu tadi kan Mas sempat bahas ya kalau Mas Farel tuh sempat menjadi kadep akademik tuh. Nah, sedangkan sekarang udah jadi presiden. Kira-kira
apa sih yang dilakuin presiden Mas? Mungkin kayak sneak peek dikit gitulah. Kira-kira nih jadi presiden tuh apakah makin sibuk atau makin senggang atau malah gabut tuh Mas? Oke, nice question ya ini dari JP. Ya, sebenarnya ada dua perspektif ya, gimana kita bisa melihatnya itu. Yang pertama itu dari sisi program kerja yang kita lakukan. Literally kalau dari pengalamanku sekarang ini program kerja presiden itu lebih ringan dibandingkan kepala departemen atau PH. Ya, datanya ya aku cuma ngerjain selama presiden ini cuma ngerjain cendekian case gitu, cuma satu gitu ya. Kalau di nanti di LPG itu cuma satu, kalau di kepala departemen tuh bisa 3 atau lebih gitu. Tapi kalau selain itu di luar ini ya, di luar prompter ini sebenarnya ada fungsi-fungsi lain ya. Mungkin kurang lebih mirip ya kalau dari departemen kadep atau presidennya itu monitoring. Cuman yang dimonitor mungkin itu sedikit beda ya, mana kadep ini akan memonitor anggota departemen, sedangkan presiden ini akan memonitor spesifiknya ke arah pengurus harian ya. Itu pengurus harian. Terus kita ngapain aja selama monitor itu ya, kadang curhat, kadang konsultasi, teman-teman PH minta saran dan pendapat terkait proker di masa penyusunan proker itu sebelum KMFT, raker KMFT itu. Terus ya kayak masalah-masalah departemen yang mungkin bisa bisa memberikan gambaran tentang kondisi CT saat ini pada presiden. Nah terus kalau job desk-nya mungkin ya seperti yang aku singgung sebelumnya, itu mungkin ini ya yang terasa itu sebagai gerbang koordinasi dan komunikasi itu terhadap pihak eksternal. Ya ini masa pihak eksternal ini ya kayak dekanat sama alumni gitu sih, yang literally presidennya harus handle gitu, atau paling nggak terlibat di dalamnya. Terus mungkin yang kalau teknikal gitu, mungkin yang kerasa itu waktu kemarin penyusunan program kerja gitu ya, selama 1 tahun pengurusan, sama ini sih yang agak menyita kemarin tuh juga penyusunan pedoman kerja CT selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu sih. Ternyata ini ya Mas, mungkin lebih tanggung jawabnya lebih luas, tapi sekarang udah lebih fokus kepada monitoring yang lebih luas ya. Maksudnya dulu kan cuma ngurusin anak akademik doang, tapi sekarang udah se-CT gitu ya Mas. Betul. Berhubung sekarang kan lagi COVID-19 nih Mas, otomatis semuanya jadi serba daring. Bagi Mas Farel sendiri, apa sih tantangan menjadi seorang pemimpin di masa pandemi ini Mas? Terus bagaimana cara Mas Farel mengatasi tantangan-tantangan itu Mas? Oke, dari ya yang pertama challenge-nya itu ya dampak ke sisi monitoring tadi itu ya, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya offline nih, kita itu masih bisa fisikal gitu, ketemu secara fisik gitu ya, bisa negur kayak memberikan petuah-petuah gitu loh kalau offline gitu. Sedangkan kalau online ini istilahnya ya sebenarnya kita juga bisa menjalankan fungsi itu, cuman tidak, itu akan memberikan probabilitas yang lebih besar saat si orang ini tuh nggak mau kita temui gitu loh. Ya bisa aja cuman chatnya nggak dibaca atau ya pokoknya diabaikan gitulah ya. Kalau offline kan masih kayak kita tanya-tanya temennya nih, teman-teman PH lainnya gitu, tanya rumahnya gimana, dia kenapa gitu, masih bisa di personal visit gitulah istilahnya. Nah karena itu mungkin menjadi tantangan ya kalau dari sisi monitoring. Nah gimana solusinya supaya hal itu tidak terjadi, atau kita bisa mempertahankan motivasi si orang ini gitu. Yang pertama sih kalau dari aku sama teman-teman PH lainnya, pasti environment atau lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang nyaman gitu buat semua pihak gitu. Jadi nyaman di lingkungan itu, nyaman di CT, ya otomatis dia akan bertahan di CT itu. Mungkin dari segi lingkungan seperti itu. Terus ada juga kita itu lebih meningkatkan ini sih ke arah apresiasi dan semangat gitu. Jadi ya kalau mereka sudah melakukan hal yang kontribusi terhadap CT yang oke gitu ya, diberi apresiasi, entah itu bentuknya apa gitu. Terus
kalau mereka sedang atau akan menjalankan sesuatu yang akan berkontribusi untuk CT ke depannya, kita beri semangat gitu. Nah mungkin kalau eksekutornya dari itu mungkin aku nggak bisa sendiri ya teman-teman. Jadi ada DP atau Dewan Pembinaan dan temanku sekjen ini yang akan membantuku dalam monitoring dan tadi itu dan lain-lain itu. Mungkin itu semoga menjawab. Wah, berarti banyak juga ya Mas tantangan yang dihadapi, apalagi Mas Farel sebagai seorang presiden di CT. Oke, nah dari tadi kan kita udah bahas nih Mas terkait cara Mas Farel mengatasi kesulitan di masa pandemi. Menurut Mas Farel sendiri, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang paling ideal dalam menghadapi keadaan yang nggak tentu ini Mas? Wah, ini teori berarti Mas. Nah, kalau aku sendiri tuh ini udah kayak bawaan gitu ya mungkin teman-teman. Jadi aku suka yang tipe fleksibel itu seperti apa, dia tuh sebenarnya itu tipe saya bilang campuran gitu ya teman-teman, campuran dari beberapa tipe leadership yang ada gitu. Nah jadi dia tuh kadang bisa menjadi pemerintah atau instruktif gitu ya teman-teman, memberikan arahan dan kayak perintah yang itu kepada anggotanya gitu. Terus kadang dia juga bisa memberikan saran, masukan-masukan yang sifatnya itu konstruktif gitu kepada teman-temannya, kepada anggotanya gitu. Terus ini yang wajib ya menurutku teman-teman, wajib dimiliki setiap pemimpin itu adalah tipe yang demokratis ini. Demokratis ini maksudnya seperti apa? Demokratis ini jadi ketika kalian akan memutuskan suatu hal atau mengambil tindakan, itu yang maksudnya tindakan ini yang tindakan yang efeknya gede gitu ya, efeknya besar terhadap organisasi itu sendiri gitu. Itu kalian tuh sebisa mungkin melibatkan pihak-pihak lain atau anggota kalian lain supaya apa? Supaya kalian tuh tidak kesannya itu kayak diktator gitu ya. Jadi terakhir itu bisa menguntungkan semua pihak, win-win solution, semuanya nyaman, semuanya memiliki rasa ingin memiliki dari organisasi. Nah mungkin itu sih. Setuju sih Mas. Nah, berkaitan dengan gaya kepemimpinan nih Mas, kita sendiri tuh kayak mikir gitu loh Mas, seorang pemimpin tuh kayaknya harus adaptif deh. Nah kalau dari pandangan Mas Farel sendiri, definisi pemimpin yang adaptif itu gimana sih Mas? Oke, pemimpin yang adaptif. Ini subjektif ya mungkin ya. Kalau pemimpin adaptif itu menurutku seorang pemimpin ini harus mampu menyesuaikan dirinya. Dalam artian dia bisa menyesuaikan tindakannya, bisa menyesuaikan keputusannya dan lain-lain terhadap suatu kondisi dari suatu forum atau lingkungan di organisasi itu atau di lingkungan itulah. Nah, mungkin praktisnya itu kita bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel itu tadi. Itu juga termasuk menurutku pemimpin yang adaptif itu pemimpin yang fleksibel juga, dalam artian dia itu bisa menyesuaikan tindakannya itu terhadap keadaan, kondisi dan waktu dari lingkungan tempat dia berada. Seperti itu sih kalau menurutku. Setuju sih Mas, soalnya kayak apa ya Mas, ketika dia pemimpin yang adaptif, dia itu juga harus solutif gitu loh. Jadi apapun masalah yang akan muncul di depan, dia bakalan tetap bisa sustain dan dapat bisa tetap ini menyelesaikan setiap masalah yang ada. Jadi menurutku tuh bakalan survive sih. Betul. Aku juga setuju sih dengan pendapat Mas Farel. Nah, dari berbagai macam penjabaran yang udah Mas berikan tadi, apa sih value yang Mas Farel rasakan selama menjadi seorang presiden, Mas? Oke, ini aku mungkin asumsi value ini benefit gitu ya, kayak keuntungan apa sih yang aku dapatkan kalau aku jadi presiden gitu. Jadi from experience gitu ya, jadi benefitnya itu ya seperti yang aku singgung, mungkin di awal udah singgung soft skill gitu ya, pengasahan soft skill gitu. Pengasahan soft skill ketika menjadi presiden ini lebih ke arah teknis, jadi benar-benar kalian tuh dituntut untuk ya praktik gitu, kalian tuh harus berani lah karena kalian itu garda terdepan. Jadi ini bukan masalah kalian tuh mau atau enggak, tapi kalian tuh harus melakukan itu demi kebaikan CT di masa depan gitu. Nah soft skill ini contohnya seperti apa ya, kalian tuh sekedar komunikasi dengan pihak eksternal yang tadi aku sebut,
khususnya ini mungkin yang agak formal tuh yang pihak dekanat itu ya, kayak tata caranya seperti apa, kalian tuh kalau misalnya menghadapi dekanat yang jajaran dekanat yang ini tuh harus seperti apa, yang ini seperti apa, jadi itu kayak beda-beda gitu triknya. Terus mungkin soft skill leadership juga akan kalian mau nggak mau tingkatin ya, atau kalian bisa learning by doing juga mungkin oke gitu. Kayak misalnya kalian tuh untuk menjadi seorang presiden atau leader itu perlu apa aja sih, sifat apa aja itu yang harus kalian miliki gitu, supaya anggota kalian tuh juga respect ke kalian gitu. Terus gaya kepemimpinan yang seperti apa, manajemen forum yang harus baik, harus ya pokoknya tidak membosankan lah, seperti itu gampangnya. Terus ya manajemen intrapersonal ini maksudnya ya kalian cara membujuk misalnya teman kalian yang ingin meninggalkan organisasi tersebut, ya istilahnya kayak semacam lobbying gitu Pak. Terus yang paling penting itu kalian tuh bisa ini ya, berbagi ilmu gitu selama kalian menjadi leader, atau ya selama kalian menjadi leader di suatu organisasi atau lingkup kerja gitu, kalian bisa berbagi ilmu supaya organisasi atau lingkup kerja itu bisa sustain ke depannya gitu. Jadi nggak misalnya kasarannya itu organisasi atau lingkup kerja ini cuma jaya di masa kepemimpinan si A cuma gitu doang, terus akhirnya menurun. Jangan sampai seperti itulah ya. Ini mungkin yang self benefit itu ya, kalau aku mungkin ya CV ya, itu kan karena presiden itu kan kayak tertinggi itu di suatu organisasi, terus dimasukin ke CV kan bagus ya, mungkin itu sih. Banyak juga ya Mas manfaat yang bisa didapatkan ketika kita jadi presiden gitu Mas. Ya seru juga ya ternyata jadi presiden ini. Oh iya, ngomong-ngomong nih Mas, ini ternyata udah lama juga ya Mas Farel udah nemenin kita di podcast kali ini. Mungkin untuk akhir kata nih, menyambung tadi apa yang udah Mas Farel jelasin terkait value. Kira-kira Mas Farel ada pesan gak nih Mas buat teman-teman CT yang sekiranya bercita-cita untuk menjadi seorang presiden CT 2022 atau mungkin selanjutnya? Kira-kira apa sih yang Mas bisa berikan untuk memotivasi mereka biar lebih yakin dan juga bisa lebih minat untuk menjadi seorang next presiden CT? Oke, ini kayak ending punch gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu kalian tuh harus menanamkan pola pikir jangan takut mencoba, karena literally kalau kalian takut kalian nggak akan berkembang gitu ya ke depannya. Kalian nggak boleh berpikiran kalau jadi presiden itu aku kerja sendiri, terus aku ini tumbalin teman angkatanku di organisasi ini, itu kalian hindarin lah, karena ya seperti yang ada poin aku sudah jelasin benefitnya itu kebanyakan tuh buat self benefit gitu teman-teman. Jadi itu hal yang positif sih menurutku. Jadi kalian tuh kalau mau jadi presiden itu ya harus memiliki niat dan motivasi. Menurutku itu yang paling penting, karena dengan adanya niat dan motivasi ini ya kalian untuk masalah aku merasa belum mampu atau aku merasa belum ini itu, selama kalian memiliki niat dan motivasi ini pasti ada jalan gitu teman-teman. Entah ada jalan learning by doing, kalian bisa bertanya pada presiden sebelumnya, leader sebelumnya, atau tempat-tempat lain, bisa bertanya ke teman-teman kalian yang sudah berpengalaman di hal seperti itu. Nah itu sih, dan mungkin ini ya teman-teman, aku cuman pesen tetap semangat aja di CT, jalani prosesnya, manfaatkan sebaik mungkin, gitu sih teman-teman. Semangat. Makasih Mas semangatnya. Nah, jadi buat teman-teman CT yang berminat untuk jadi presiden, bisa banget tuh untuk memantapkan keinginannya biar lebih matang lagi. Nah, berbarengan dengan motivasi tadi, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Yah, cepet banget ya, udah habis aja nih Aina. Iya nih, padahal seru banget tadi pembahasannya. Mulai dari tupoksi presiden, tantangan sebagai presiden, gaya kepemimpinan, sampai dengan value yang didapat sebagai seorang presiden. Kalau di review ternyata kita tadi udah banyak banget ya topiknya, Nak. Mungkin harapannya ya, semoga podcast kali ini bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi future leader di masa depan nanti.
Oh iya, buat teman-teman yang masih penasaran dan mau ngepoin lebih lanjut pembicara kita yang keren ini, bisa banget nih ya teman-teman follow Instagram Mas Farel di @farelio.y dan LinkedIn Mas Farel dengan username @fareliogasperado. Nah, gas banget gak sih? Siapa tahu kan Mas Farel ini kan keren banget. Siapa tahu ada yang mau mutualan nih sama Mas Farel atau mau mengenal CT lebih dalam lagi gitu kan. Nah, buat teman-teman para pendengar setia podcast Cendekia Teknika, juga jangan lupa follow nih di Instagramnya CT di @ctftugm. Nah, karena teman-teman bakalan banyak banget tuh mendengar ataupun melihat informasi-informasi yang gak kalah menarik seperti beasiswa, lomba-lomba, diklat, dan juga hal-hal lainnya yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman. Bener banget tuh Mas. Oke deh, kalau gitu kita kembali mengucapkan terima kasih kepada Mas Farel yang udah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Dan juga kepada teman-teman pendengar setia podcast CT. Saya Aina. Dan saya CP, kami dari Departemen Jaringan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!